kemarin hingga hari ini dan senantiasa selalu beserta dengan kami. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dan juga bersukacita bersama teman-teman kami untuk beribadah menuju Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita berada dalam masa Natal dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali dan mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan, kita mau masuk hadiratnya, kita mau memuji Dia, kita naikkan pujian, memasuki gerbangnya. Oke, siap? Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah, kita bersama-sama mengucap doa yang akan Inang bacakan ya. Ya, kita mulai. Ya Allah, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar hukum Taurat yang akan Inang bacakan, yaitu dari hukum Taurat, dari hukum Tuhan kitab 1 sampai 10. Yang pertama, kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari adik-adik kita berdoa. Ya, ikuti doanya. Ya Tuhan, Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau mengaku dosa-dosa kita sama Tuhan. Mungkin ada yang kita perbuat, perkataan kita yang menyakiti hati teman-teman kita, hati orang tua kita. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Untuk menyambut pengakuan dosa kita naikkan pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan pujian itu ya. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina ini. Di dalam nama anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, episode kita pada hari Minggu ini diambil dari Yesaya ayat 61, Yesaya 61 ayat 10 dan Yesaya 62 ayat 3. Inang akan bacakan ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangan, lihat ke buku Alkitabnya. Inang yang akan bacakan. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala,
dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama adik-adik berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Sama-sama kita ucapkan amin. Kita sudah mendengarkan epistel dan kita mempersiapkan diri kita buat pengakuan iman rasuli. Kita mau bersyukur juga sama Tuhan bahwa kasih setia Tuhan sama kita selalu mengalir setiap hari. Kita mau naikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dari Inang Sintua. Kita mau naikkan pujian Met Awon.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa Sorgawi, kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti. Tuhan, berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Inang akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab, dibuka bukunya, mari kita sama-sama membaca. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, dengar Inang akan bacakan buat kalian ya. Semuanya mendengar. Mazmur 148. Topik langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai dan yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dan luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, memuji menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi Inang baca ya. Pertama haleluya. Tutupnya lagi haleluya. Adik-adik tahu nggak arti haleluya? Ya. Nah, haleluya itu adalah memuji Tuhan, bergembira. Ya adik-adik ya. Jadi kita semua ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan. Nah, kan kita baru selesai Natal nih. Nah, pada waktu kita Natal kan ada liturgis ya adik-adik ya. Dari mulai penciptaan sampai lahirnya Yesus Kristus. Nah, semuanya kita sudah liturgiskan. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang Tuhan mengatakan kepada kita minggu ini, semua ciptaanku harus memuji Tuhan. Tidak boleh tidak. Kalau tidak bagaimana adik-adik? Kita melanggar perintahnya. Berarti kita tidak menerima anugerahnya. Ya. Nah, adik-adik pernah nggak memuji Tuhan? Suka ya. Suka setiap saat kita memuji Tuhan. Misalnya apa itu? Adik-adik bangun ya. Dari tidurnya bangun. Bangun kan tidak terus pergi kemana-mana. Kita lipat tangan, kemudian berdoa.
mengucap syukur. Nah, di situ adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Nah, baru kemudian kita berkemas-kemas membersihkan tempat tidur kita. Nah, itu kita juga sudah memuji Tuhan adik-adik, membantu orang tua kita. Nah, apalagi adik-adik yang pernah adik-adik lakukan untuk memuji Tuhan? Supaya kita tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Ya, supaya kita mendapat sorga, hidup yang kekal, anugerah Allah. Dosa kita sudah diampuni karena kita mau memuji Dia. Kita ciptaannya semua, tadi katanya ada naga, ada laut, ada gunung, ada pohon, ada badai, ada angin yang kencang, ada salju. Semua itu ciptaan Tuhan dan harus memuji Tuhan, ya. Nah, terus apa lagi adik-adik yang selalu kita lakukan? Nah, di rumah misalnya adik-adik makan permen nih ya, makan coklat. Nah, lalu bungkusnya dikemanakan sayang? Iya, bungkusnya harus kita masukkan ke dalam tempat sampah. Kenapa demikian? Karena kalau nanti kita buang sembarangan bisa mendatangkan bahaya, bisa menjadi tempat kuman-kuman, bibit penyakit berkembang biak, sampah-sampah bertebaran, kurang enak dipandang mata. Terus pada waktu hujan turun nih adik-adik, hujan turun, si sampah tadi pasti terbawa oleh air sampai ke sungai. Nah, sungainya banyak sampah. Akhirnya apa? Akhirnya banjir. Nah, itu akibatnya yang langsung kan adik-adik? Itu baru sampah loh. Nah, terus apa lagi? Katanya pohon-pohon, ya kan? Nah, pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu kan ditanam di hutan ya adik-adik ya? Iya, hutan banyak tanaman pohon-pohon yang besar. Itu tidak boleh ditebang, tidak boleh digunduli hutannya. Kenapa? Karena nanti pada waktu hujan turun, tanahnya bisa longsor. Jadi nggak boleh hutannya ditebang. Kita harus merawat hutan, merawat tumbuhan. Nah, kenapa demikian? Karena tumbuhan itu siang hari memberikan oksigen untuk kita bernapas. Jadi adik-adik, tanaman-tanaman yang di tempat-tempat kita, di kebun-kebun yang mamah tanam tidak boleh dipetik bunganya, tidak boleh ditebang, tidak boleh dirusak. Karena itu nanti membuat kita bisa bernapas banyak oksigen. Karena Indonesia itu adik-adik tahukah julukan Indonesia itu apa? Jamrut Khatulistiwa, ya, paru-paru dunia. Hebat ya adik-adik ya. Makanya tidak boleh menebang pohon, harus dirawat. Terus tadi katanya ada binatang-binatang. Nah, mungkin adik-adik punya peliharaan yang menjaga rumah. Nah, kalau punya peliharaan yang menjaga rumah siapa itu? Dogi, kuku. Nah, karena dogi itu suka menjaga rumah dan setia kepada kita. Coba gogok aja setia. Kalau kita mau diganggu orang, gogok itu langsung gigit orang yang mau mengganggu kita. Jadi adik-adik, semua ciptaan Tuhan harus kita rawat, harus kita pelihara. Dengan demikian kita sudah memuji nama Tuhan. Kalau kita memuji nama Tuhan, Tuhan memberikan segalanya buat kita. Kesejahteraan kita, kenyamanan kita. Jadi kita sungguh nyaman. Oksigennya banyak, makanan kita banyak, buah-buahan juga tersedia. Jadi sungguh kita harus memuji Tuhan dengan merawat ciptaan Tuhan. Ya adik-adik, yang tadinya suka buang sampah, jangan buang sampah.
tapi buang sampah pada tempatnya. Yang tadinya suka ngerusak kebun mamahnya, jangan dirusak. Karena tumbuh-tumbuhan itu juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu kita adik-adik kecil, bagaimana kita tadi memuji Tuhan. Memujinya dengan melakukan yang diperintahkan Tuhan. Ada berapa tadi titah yang Inang bacakan? Ya, ada 10 ya. Ada 10. Nah, itu ada titah 10. Terus apalagi? Suka kita baca Alkitab ya. Nah, apalagi baca Alkitab itu napas kita deh. Jadi kalau kita mau terus bernapas, terus baca Alkitab, terus bersyukur, terus memuji Tuhan. Karena tadi mulai haleluya, tutup haleluya. Haleluya itu memuji Tuhan. Ya, bernyanyi, bersukaria, memuji Tuhan. Ya. Nah, jadi adik-adik kita yang di rumah ya, tetap memuji Tuhan dengan tingkah laku perbuatan kita yang sesuai dengan firman-Nya ya. Nah, demikianlah adik-adik renungan singkat kita sekarang. Nah, kita berdoa ya. Nah, terima kasih Allah Bapa atas firman yang telah kami dengar. Tuhan, tolong meteraikanlah firman yang kami dengar Tuhan, supaya kami dapat lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami mampu untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, untuk persembahan bisa ya dititip ke orang tua atau bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Untuk itu kita mau menyambut lagu persembahan kita di Son Ado. Setelah kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.